Anton Permana tegaskan bahwa Jokowi harus buktikan ijazahnya di pengadilan. Drama ijazah mantan Presiden Jokowi terus berlanjut. Penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya langsung berdampak pada reaksi publik. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa seperti menjadi kado ulang tahun Jokowi yang diberikan kepolisian. Namun, tak beberapa lama, Roy Suryo dan Dr. Tifa mendapat penangguhan sementara. Dan ini membuat kubu Solo marah kepada pemerintahan Prabowo. Doktor Ilmu Pemerintahan Anton Permana berpendapat bahwa Jokowi harus segera mengakhiri prahara Dracin ini karena masyarakat sudah lelah dengan semua skenario yang terlalu dipaksakan. Kita lihat flashback juga sedikit. Ini nama analis ya, kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak ujuk-ujuk hanya dengan satu kasus, kita langsung menjadi juga. Nah, kita lihat lagi peran Gibran misalnya. Abang lihat sendiri kan peran Gibran di pemerintah sekarang boleh dibilang tidak ada. Nah, malahnya dia belusukan entah kemana-mana aja. Ya, justru dalam ketiadaan peran itu dia manfaatkan ketiadaan itu dengan dia gerilya, melakukan gerilya. Manuver. Nah, termasuk menerima BEM abal-abal itu ya. Iya. Nah, dalam psikologi perang, psikologi tempur, orang apabila gerilya berarti dia dalam keadaan nggak kuat. Iya. Nggak kuat. Kecuali orang yang perang terbuka, seperti dia dalam keadaan kuat. Nah, ini dilakukan oleh menarik. Ternyata ada 118 kali dia melakukan perjalanan di luar. 118 kali. Iya, saya kebetulan ada penelitian dari beberapa kawan riset dan dia menggunakan timnya Iswara namanya. Iswara. Iya, karena apa? Ruang itu ditutup. Nah, ini udah nggak bisa ditutupi lagi lah oleh pihak penguasa hari ini. Memang ada masalah. Nah, apapun juga kita nggak tahu. Apapun jebaknya kita kan nggak tahu. Nah, makanya di sini nih belum menarik nih. Berarti kedepannya bagaimana nih antara hubungan Hambalang dengan Oslo ini? Nah sebentar. Sebelum masuk ke pertarungan itu, saya ingin mundur sedikit ketika Bung Anton mengatakan di awal-awal Prabowo sebetulnya memang harus jaga jarak. Cuman dia tanda kutip tadi tahu diri karena dia merasa memang peran Oslo ini punya peran penting dalam ya, nama orang berkuasa, ya. punya jaringan dan seperti yang kita bahas sebelumnya. Oslo ini kan oligarki lover, Pak. boleh. Oligarki lover dan itu secara logistik, amunisi, dahsyat ya. Dahsyat dong. Gitu. Yang saya mau ngomong adalah ketika saya bicara dengan salah seorang terdekat Prabowo Subianto, saya langsung ke pokok persoalan, bos. Itu presiden kenapa sih takut sama Joko Widodo? Saya bilang gitu. Kenapa utang budi dia? Saya bilang gitu kan. Dan jawabannya begini, bos. Dia jawab, bang, utang budi cukup lah setahun lah. Masa kita seumur hidup utang budi? Menarik nggak? Itu obrolan ketika Ramadan kemarin. Berarti udah lewat setahun. Nah, setelah itu memang kita melihat baik secara kasat mata maupun agak ya, kalau utang budi bang, mohon maaf.